Orang yang mentakziyahi yang kena musibah, bagi dia seumpama pahalanya orang yang kena musibah tadi. Sama pahalanya. Orang dapat musibah, kita hibur dia dengan demikian tadi, kita dapat pahala sama dengan orang yang kena musibah itu. Wa man azza thaqla kusya burdan fil jannah, barang siapa mentakziyahi perempuan yang kematian anaknya, diberi pakaian dia pakaian di dalam surga. Waktuha, bermula waktunya takziah itu min ba'did dafni, dari mulai mengubur, ila Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Ahkamut ta'ziyah, ay hadhihi ahkamut ta'ziyah. Ini hukum mengenai ta'ziyah. Ta'rifut ta'ziyah lughatan at-tasabbur wa tasliyah. Ta'ziyah itu menurut bahasa Arab menyuruh bersabar, wa tasliyah dan menghibur. Jadi kepada keluarga yang kematian, kita ini disuruh takziah, disuruh kita menyuruh mereka yang kematian itu agar bersabar dan menghibur mereka dengan ganjaran-ganjaran pahala yang diberikan Allah kepada yang sabar. Itu takziah. Syar'an, kalau pada syarak takziah itu al-amru bis sabri wal hamlu alaihi bi wa'dil ajr wa tahdhiru minal jaza' wa du'a'u lil mayyit bil maghfirah wa lil musabi bi jabril musibah. Menurut syariat, takziah itu adalah perintah dengan sabar, menyuruh dengan sabar, dan mendorong atasnya dengan janji pahala. Wa tahdhir minal jaza', dan menakuti daripada keluh kasah. Mendoakan bagi mayit dengan ampunan, dan bagi orang yang dapat musibah itu dengan digantikannya musibah itu, ditutupi, ditapali itu musibah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu takziah. Jadi kalau kita berhilang kepada orang yang kematian, kita datang ke situ, musadar datangnya pandiran duduk belikan tuh ada takziah. Takziah itu mesti ada pertama sabar, macam sabar kehilangan orang tua, sabar kematian anak atau keluarga. Kalau demikian sudah termasuk takziah. Atau ditambah lagi dengan semoga engkau dapat pahala atas musibah ini, takziah. Kita datang melayat kepada orang yang meninggal, kita ucapkan kepada keluarganya semoga dapat pahala atas musibah ini. Nah, itu takziah. Termasuk juga takziah di sini adalah menakuti daripada keluh kasah. Kamu tidak perlu terlalu sedih, jangan sampai keluh kasah, karena ini adalah semua dari Allah. Allah menggantikan pahalanya orang-orang yang sabar. Nah, itu takziah. Wa du'a lil mayyit bil maghfirah, dan termasuk takziah juga adalah mendoakan bagi mayit dengan maghfirah. Kita datang kepada keluarga yang kematian, kita datangi keluarganya, kita doakan semoga almarhum dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, atau semoga dosa-dosa almarhum diampuni Allah. Ucapan demikian disampaikan kepada orang yang tertinggal, itu adalah takziah. Walil musab bi jabril musibah, dan disunatkan pula takziah pula bagi orang yang kena musibah itu dengan ditutupi musibahnya. Takziah ini bukan hanya kematian, musibah apapun yang menimpa saudara kita, kita disunatkan takziah kepadanya. Orang kebakaran, orang kehilangan,
Nah, kita datangi takziah, mudahan lakas digantikan Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada itu. Nah, jabrul musibah takziah. Hukmuha, hukumnya ta'ziyah ini tusannu ta'ziyatu aqaribil mayyit, sunat menta'ziyahi keluarga yang mati, keluarga mayit. Illa syabbatal ajnabiyata, kecuali keluarganya itu adalah perempuan muda yang orang lain. Fala yu'azziha, tidak boleh mentakziahi kepada perempuan yang muda itu illa zaujuha, kecuali suaminya, au maharimuha, atau orang-orang yang haram nikah dengannya. Pokoknya perempuan ini masih muda, umurnya 20 tahun, lalu mati anaknya, kan sedih, mati anak. Nah, nang mentakziahinya siapa? Lakinya, keluarga-keluarga yang haram nikah dengannya, atau sesama perempuan. Kalau orang lain laki-laki kada boleh. Fala yu'azziha illa zawjuha aw maharimuha. Fadluha, keutamaannya ta'ziyah, warada fiha, mendatang pada ta'ziyah itu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Tidak ada dari orang Islam yang mentakziahi saudaranya dengan sebab musibah, melainkan Allah beri pakaian dia daripada pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat kain. Jadi kita mentakziahi itu, kita dapat ganjaran daripada Allah, hulalil karamah, pakaian-pakaian kemuliaan. Amun asa kada tak ucapakan lawan muntung, lawan surat amplok, buati duit dalam amplok itu ada surat dalamnya. Nah, ini menghibur. Di surat itu apa? Nah, semoga sabar menerima musibah ini, mudahan almarhum dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Dalam surat itu, nah, amun kada tak ucapakan lawan keluarga yang meninggal itu. Jadi kada termasuk takziah ucapan-ucapan sekadar ucapan bela sungkawa. Itu kada termasuk takziah. Kalau kita melihat di sini, nah, ngaran takziah jadi macam apa? Ini kalau kita misalnya ada orang kematian, nah, lalu kita menunjuk kambang 6 bulat nangganal itu, bacaan turut berduka cita atas kematian almarhum. Itu kada takziah ngarannya. Turut berduka cita manggani besadih benar aja. Takziah itu mestinya mendoakan dapat pahala atau mayit itu diberi ampunan. Nah, itu ngaran takziah. Hadis lain lagi mengatakan wa man azza musaban falahu mithlu ajri, orang yang mentakziahi yang kena musibah, bagi dia seumpama pahalanya orang yang kena musibah tadi. Sama pahalanya. Orang dapat musibah, kita hibur dia dengan demikian tadi, kita dapat pahala sama dengan orang yang kena musibah itu. Wa man azza thaqla kusya burdan fil jannah, barang siapa mentakziahi perempuan yang kematian anaknya, diberi pakaian dia pakaian di dalam surga. Waktuha, bermula waktunya takziah itu min ba'did dafni, dari mulai mengubur, ila thalathati ayyamin, sampai 3 hari, lil hadir, bagi orang yang hadir, walil ghaib, dan bagi orang yang tidak hadir, min kudumihi, sejak hari datangnya dia, wa tukrahu ba'daha, dan dimakruhkan takziah sesudah 3 hari. Jadi takziah ini ada waktunya. Waktu takziah itu sesudah mayit dikubur, sampai 3 hari 3 malam berikutnya. Nah, termasuk kita ziarah ke kuburnya. Dalam waktu 3 hari 3 malam kita ziarah ke kubur mayit itu,
kita bacakan Quran. Ini menghibur hati yang tertinggal. Suka kan yang ditinggalkan kalau ada orang ziarah ke kubur abah kita yang bacakan Quran di kubur. Senang kada hati yang ditinggal nih? Senang, itu takziah. Menyenangkan hati dengan cara yang baik yang sudah diatur oleh agama. Waktunya 3 hari 3 malam. Kalau orang menunggu kubur seminggu itu kelebihan. Paling pol 3 hari. 3 hari 3 malam. Itu batasnya takziah. Sesudah itu makruh. Nah, sudah 3 hari 3 malam gak ada lagi takziah. Dan takziah itu mulai sesudah dikubur. Kalau sebelum dikubur, nah itu boleh aja. Cuma kada sunat, kadang sunat itu sesudah dikubur. Sighatu ta'ziyatil muslim bil muslim, sighat takziahnya muslim dengan seorang muslim. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Itu lengkap sudah tuh. Ma'al musafahah, serta bersalaman. Kita bersalaman lawan anak yang tertinggal atau kuitan yang tertinggal. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah besarkan pahala engkau, Allah baguskan kesabaran engkau, Allah ampuni orang yang mati daripada engkau itu. Ma'al musafahah, beserta bersalaman. Hukmul buka, bermula hukum menangis. Jaizun, boleh ya menangis. Kematian anak, kematian kuitan, kematian bini, kematian laki, kematian guru, kematian siapa, boleh kita menangis. Jaiz. Qablal maut, sebelum mati, wa ba'dahu, dan sesudahnya. Maksudnya qablal maut wa ba'dahu, ba'dal maut. Rahatan nang inya garing banget itu menangisan umpamanya. Itu boleh. Ya, sudah mati menangisan juga masih boleh aja juga. Walakin ba'dahu, tetapi sesudahnya mati itu khilaful aula, kurang baik menangis. Au makruh atau makruh. Jadi dalam hal menangis ini yang bersangkut paut dengan kematian ini ada 4 hukum menangis. Pertama, menangis boleh karena kematian anak atau siapalah misalnya, kita menangis boleh. Menangisnya yang boleh ini menangis karena kasihan atau karena berpisah lawan orang yang disayangi. Kalau menangis, nah itu boleh. Atau kasihan kayak apa yang dikubur kita menghadap munkar nakir, kayak apa di akhirat kayaknya. Kalau kita menangis, nah itu boleh. Yang kedua, sunat menangis. Menangis sunat. Kalau yang mati ini adalah orang yang selama ini membawa berkah kepada kita. Membawa berkah artinya kebaikan, mengajari kita, mendidik kita, membimbing kita, mendoakan kita. Mati orangnya, kita menangis karena kehilangan orang yang bimbing kita, kehilangan guru kita. Itu sunat menangis. Yang ketiga, makruh menangis. Makruh menangis ini menangis karena kehilangan yang berkhadam kepadanya, kehilangan yang membiayainya. Sidin ini tuh membiayai aku, Sidin ini suka menggaduhi aku, mengurusi aku, urusan dunia ini. Nah, mati menangis. Nah, itu makruh. Yang keempat, menangis adalah haram. Haramnya apa? Menangis karena kasal, menangis karena qadar ridha dengan qadar Allah. Nah, itu diharamkan. Jadi 4 macam hukumnya menangisi orang mati itu. Anak lawan kuitan, anak mati menangis tentang kuitan. Kenapa pian menangis? Nyerencak mengirimi aku duit, rencak mau ongkosi aku jangan kuitan. Siapa lagi mau ongkosi aku mau ninya mati? Nah, ini makruh tangisnya. Itu makruh tangisnya.
Hukmun nadabi wan nauhi wal jaza haramun, bermula hukumnya nadab, nauh, jaza itu haram. Wan nadabu, nadab itu huwa ta'didu mahasinil mayyit bi ada'in nida nahwa wa kahfa wa sayyidah ma'al buka. Menyebut kebaikan-kebaikan mayit sambil menangis, biasanya orang merintih ini. Wa kahfa, wahai yang menolong kami, wahai yang mengurusi kami, wahai yang mendidik kami, wahai yang membina kami, menangis. Nah, itu ngarannya adalah nadab. Itu haram itu, menyebut-nyebut kebaikan nang mati ini sambil menangis merintih, itu kada boleh. Ma'al buka. Wan nauh raf'us saut bin nadab, berteriak dengan merintih, maginnya kada boleh. Mati orang nang melindungi kami, mati orang nang menyayangi kami, mati orang nang membiayai kami, mati orang ini, nah itu kada boleh. Menyebut-nyebut kebaikannya itu haram itu. Wal jaza, dan jaza itu darbus sadri awil wajhi wa nahwihi. Jaza itu antara lain memukul dada. Kematian anak, kematian kuitan, menapak-napak ke dada, menapak-napak ke paha, menampar-nampar muha, merabit-rabit baju, nah, menggisang-gisang kepala kataweng, sama aja juga. Karena kematian nih, menjadi kasal. Nah, itu. Memakai baju hirang, nah, ada boleh itu. Mata baju kuning, ada boleh juga. Karena kematian keluarga, lalu bersedih, memakai baju hirang. Itu ada orang Islam nih turute, kacamata hirang, sepatu hirang, orang mati. Turute orang-orang kafir itu mati, semuaan hirang. Kita jangan menurutin itu. Itu menampakkan keluh kesah yang kada boleh. Darbul sadri, memukul dada, wal wajhi, muka, wa nahwihi, dan seumpamanya. Termasuk pengertian jaza di sini mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan termasuk jaza. Mbah mati kuitan umpamanya, kada mau makan lagi. Nah, itu jaza artinya. Mbah mati anak, kada mau pandir lagi. Dipandiri kada mau menyahuti. Nah, itu jaza juga. Merubah kebiasaan sehari-hari karena sesuatu musibah, pengarannya adalah jaza. Wala yu'adzabul mayyitu bima yunahu alaih haitsu lam yatasabbab bi fi'lihi bi wasiyatin aw nahwiha. Tidak disiksa mayit dengan sebab dirintihi atasnya. Nah, hidup ini merintih, nah hidup ini kuciak-kuciak, mayit dikubur disiksa lah, kan ada urusannya nih, itu kan ada hubungannya. Nang madusa nang menangis merintih itu, kalau mayit sudah habisnya, tidak sangkut pautnya. Sekira-kira kada bersebab si mayit dengan perbuatannya itu dengan wasiat atau seumpamanya. Nah, kecuali si mayit ini maulah sebab. Ujar si mayit waktunya hidup kayaknya bila aku mati tangisilah aku. Nah, itu berwasiat ngarannya. Karena kan bila mati amuk-amuk lah umpamanya, nah itu berwasiat ngarannya. Nah, kalau macam itu mayit dapat siksa di kubur karena penyebab. Wa yundabu li aqaribil mayyiti al-bu'ada wa jiranihim ay yuslihu ta'aman li ahli al-mayyit al-aqrabin fi yawmihim wa lailatihim wa yulahu alaihim liya'kulu. Disunnatkan bagi keluarga mayit nang jauh. Keluarga jauh itu nang kayak boleh kawin sudah jauh. Keluarga parak itu nang kada boleh kawin. Sunat bagi keluarga mayit nang jauh, tetangga-tetangga, sunat maulahakan makanan bagi keluarga mayit itu yang dekat pada hari itu dan malam itu. Itu nang sunat. Jadi jangan maatar baras kalau ada orang mati itu. Atar nasinya sama sekali.
Ini nang sunnah macam itu. Jadi kalau kita ke orang mati, yang paling bagus bawa nasi bungkus, 50 bungkus ke bawa. Jangan lu 2 bungkusan bawa. Bawa 50 bungkus, saya kung bawa selawi bungkus, saya kung bawa 10 bungkus. Nah, tahan keluarga mayit nih karena bermasak sehari semalam. Nah, itu nang sunnah. Nang bid'ah itu nang di rumahnya bermasak pulang. Mana sudah kematian, mana bermasak, memberi makan orang datang nih. Nah, itu adalah satu bid'ah. Ada bagusnya itu, yang bagus dibantu orang yang kematian itu. Wa yulahu alaihim, dan didorong, didesak atas mereka liyakulu, supaya mau makan. Diatari nasi, diatari makan, dan disuruh makan, ayo makan. Nah, yulahu, didesak. Kama qala sahibu Saffatiz Zubad ma'a zawaidiha wa jawwazul buka bi ghairi darbi wajhin wa nawhin wa shaqqi jaybi wa lam yu'azzab bi bukai ahlihi illa idza amarahum bi fi'lihi.